Ya, kembali lagi di iBreak dan juga kita masih berbincang mengenai promosi kebudayaan dan juga bahasa Indonesia di Jerman masih bersama dengan Bapak Ardi Marwan. Pak Ardi, tadi menarik sekali Bapak sempat menyebutkan bahwa ternyata antusiasme dari masyarakat Jerman ini luar biasa ya Pak ya, khususnya untuk yang ingin belajar bahasa Indonesia. Ini kalau dari mungkin mahasiswa itu berapa banyak Pak orangnya Pak? Terima kasih Mbak Dewi. Mhm. Yang jelas, perlu saya sampaikan bahwasanya peminat pembelajar bahasa Indonesia di Eropa itu paling banyak di Jerman, Mbak. Oh gitu. Perlu saya sampaikan bahwasanya saat ini ada kurang lebih 14 universitas yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai apa namanya, Kurikulum ya? salah satu kurikulumnya. Mhm. Kemudian ada 17 institusi, baik itu formal maupun informal, yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi cukup besar. Kemudian yang paling penting juga adalah saat ini di Jerman itu ada yang namanya APP BIPA. Jadi pengurus asosiasi penggerak dan penggiat dan pengajar BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan itu di Jerman yang paling besar di Eropa, Mbak. Oh, Jadi luar biasa antusiasme warga Jerman untuk belajar bahasa Indonesia cukup tinggi. Dan di KBRI Berlin sendiri kita juga mengadakan kelas bahasa Indonesia untuk pemula khususnya, dan antusiasmenya sangat tinggi. mhm. Oke, kemudian untuk aktivitasnya mungkin ada kompetisi gitu Pak untuk warga Jerman yang sudah belajar bahasa Indonesia Pak? Baik, sebetulnya kita setiap tahun ada agenda yang disebut dengan Lomba Pidato Bahasa Indonesia, Mbak. Mhm. Hanya memang pada tahun ini agenda tersebut kita cancel dikarenakan pandemi, tapi tahun depan apapun situasinya itu akan tetap kita laksanakan, dan kita akan merancang sebuah Lomba Pidato Bahasa Indonesia yang menggunakan media online untuk Oke. warga Jerman. Oke, jadi semuanya di-adjust karena terkait mengenai pandemi. Oke Pak, kita akan beralih Betul. menuju ke promosi kebudayaan Indonesia Pak. Saya juga mendengar Ya, bahwa ternyata ada juga kegiatan sinema di Indonesia Pak, tepatnya di Jerman ya Pak ya. Ini mungkin bisa betul diceritakan sekali. Pak kegiatan sinema budaya Indonesia ini Pak? Betul, betul sekali. Jadi kita memang, Mbak, rutin mengadakan sinema ya di apa namanya, di Jerman, di mana warga Jerman bisa datang ke bioskop khususnya di kota Berlin untuk menyaksikan film-film Indonesia. Oke. Baru-baru saja kita selesai mengadakan sinema tentang film Kartini yang disutradarai oleh saudara Hanung ya. Betul. Jadi antusiasmenya cukup tinggi. Kemudian kita juga mengadakan film yang berjudul tentang hutan perempuan Mhm. ya, bernuansakan Papua, yang disutradarai oleh Yulika Anastasia. Kemudian juga kita menampilkan film yang berjudul Hijab, kembali lagi yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dan selanjutnya film tentang Tanah di Bawah Kabut, Mhm. ya, film dokumenter, dan film Nei ya, yang disutradarai oleh Jenar Maisa Ayu. Jadi semua film ini kita putar di bioskop di kota Berlin, Mbak. Jadi jumlah pengunjung itu rata-rata di angka 50-an. Angka 50 ini dikarenakan kita batasi, karena apa namanya, ada pembatasan dikarenakan adanya pandemi COVID ini. Oke, kalau untuk Tapi untuk dari saat ini, ya Mbak, ya, kalau gimana Mbak? dari kurasi filmnya sendiri yang menentukan dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Jerman Pak untuk kurasi film-film yang ditayangkan di Jerman, film Indonesia? Ya, jadi tim kami RBI Berlin yang apa namanya, dikoordinatori oleh Ibu Birgit Stefan, warga Jerman yang sudah sangat Indonesia sekali dan fasih berbahasa Indonesia. Beliau sangat apa namanya, punya koneksi yang sangat luas terhadap masyarakat Jerman dan juga Indonesia. Dan film-film yang ditampilkan adalah film-film yang umumnya kira-kira bisa menunjukkan tentang budaya kita. Contoh film Kartini. Kita kan tahu Kartini adalah salah satu pahlawan nasional kita. Dan film ini pasti sangat menarik gitu loh. Dan ini juga memperkenalkan tokoh pahlawan nasional Indonesia ke warga negara Jerman. Kemudian film tentang hutan perempuan. Film ini film dokumenter yang luar biasa, menampilkan kegigihan perempuan Papua dalam mencari nafkah di hutan, Mbak. Dan hutan ini tidak boleh dimasuki oleh laki-laki, makanya disebut dengan hutan perempuan. Sehingga ini apa ya, luar biasa, dan ini fakta yang ada di Papua. Sehingga ini bisa menginformasikan warga apa namanya, warga Jerman itu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, jadi memang film-film yang diputar sudah dipilih dengan standar kurasi value sosial yang tinggi ya Pak ya. Oke Pak, terkait mengenai Betul. promosi budaya melalui tarian daerah ataupun konser musik, kira-kira seperti apa nih Pak program-programnya Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih. Yang pertama, setiap tahun kita mengadakan yang namanya Festival Budaya, dan yang ikut ribuan. Jadi warga negara Indonesia yang ada di Jerman turun di jalan, Mbak. Kita pawai di kota Berlin. Itu satu. Yang kedua, kita setiap apa namanya, sebulan 2 kali itu mengadakan workshop gamelan bagi siswa-siswi sekolah yang ada di Jerman.
Jadi kita datang ke sekolah atau sekolah yang siswa-siswa yang datang ke Rumah Budaya Indonesia yang ada di kota Berlin. Ya, jadi antusiasmenya tinggi sekali. Jumlah siswanya itu juga sangat banyak ya, di angka hampir 200-an orang yang mengikuti kegiatan ini, dan itu rutin kita lakukan. Dan siswa-siswa dari Jerman itu bermain, belajar tentang bagaimana menggunakan gamelan. Dan kita juga tidak hanya gamelan, tapi juga kita menggunakan angklung, sehingga instrumen-instrumen tradisional Indonesia ini juga bisa dipelajari oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Jerman. Sekaligus kita mempromosikan budaya kita di Jerman. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk konser, Mbak, kita barusan saja selesai menyelenggarakan konser di bulan Desember ini, yaitu ada 2. Yang pertama adalah konser jazz, ya, yang kita sebut dengan Winter Jazz Concert. Kita menghadirkan salah seorang pemain jazz terkenal, ya, Balawan dari Bali, dan itu menampilkan musik-musik etnik, ya, bernuansa jazz, dan itu disaksikan live oleh warga-warga Jerman, dan antusiasmenya cukup tinggi sekali. Dan setelah itu kita melaksanakan konser yang disebut dengan Winter Concert, juga khusus untuk warga negara Jerman, tapi yang tampil adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jerman, dan fokusnya adalah klasik dan jazz. Dan juga sebagian dari peserta yang tampil adalah mereka yang menampilkan musik-musik tradisional kita. Oke, jadi nampaknya kebudayaan Indonesia ini benar-benar diterima di masyarakat Jerman ya Pak ya. Kemudian kalau tadi bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum di universitas, apakah mungkin nih Pak untuk dari sisi budaya, tadi Bapak cerita gamelan, angklung juga menjadi salah satu yang bisa dimasukkan kepada kurikulum seni di universitas Pak? Tentunya sangat bisa sekali, dan itu akan kita upayakan, Mbak. Dan tentunya juga mereka-mereka yang ikut datang ke Rumah Budaya Indonesia itu juga kita beri kesempatan. Jadi kedepannya memang saya akan mencoba menghubungi, berinteraksi dengan kampus-kampus yang ada di Jerman, agar para mahasiswanya itu yang ingin tahu banyak tentang instrumen-instrumen tradisional Indonesia itu bisa datang ke Rumah Budaya Indonesia, karena Rumah Budaya Indonesia ini terbuka untuk umum. Hanya memang saat ini kita tutup dikarenakan adanya pembatasan sosial dikarenakan pandemi COVID. Jadi saya setuju sekali Mbak, kita akan upayakan agar instrumen-instrumen kita ini bisa masuk ke kampus-kampus yang ada di Jerman. Oke, Pak Ardi, terakhir mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Pertama yang disampaikan adalah bahwasannya warga negara asing saja, khususnya warga negara Jerman, itu sangat antusias dengan budaya kita. Ini perlu dijadikan catatan bagi kita warga negara Indonesia. Harusnya kita juga bangga dengan budaya kita sendiri, dan jangan kita terlalu mengedepankan budaya asing, gitu ya. Karena warga negara lain saja ingin mempelajari budaya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita sama-sama merasa bangga dengan budaya kita sendiri, gitu. Karena budaya kita itu sangat sangat beragam, ya, sangat menarik. Makanan kita juga sangat luar biasa. Ya, kalau di Jerman itu terang Mbak, saya sendiri agak merasa kewalahan dengan makanan yang ada di sini gitu loh. Saya rindu rendang, saya rindu gado-gado gitu loh. Tapi untuk dapatin itu saya harus minta istri yang masak. Tapi kalau di Indonesia, kalau istri nggak sempat masak, kita bisa langsung pergi ke warung-warung yang ada di sekitar kita untuk makan gado-gado misalnya. Jadi intinya pesan saya adalah, mari kita sama-sama bangga dengan budaya kita, yaitu budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ardi Marwan, Adikbud KBRI Berlin di Jerman. Terima kasih Bapak waktu dan juga perbincangannya. Ya pemirsa, terima kasih juga, Mbak Dewi. Ya pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Tadi kita sudah mendengarkan seperti apa promosi kebudayaan Indonesia, terutama tari-tarian dan juga sinema yang ada di Jerman. Dan untuk itu saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.